Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya mau nge-record ya materi yang teman-teman beberapa kelas belum dapat nih. Ya, misalnya kelas B, kelas E, sama kelas C gitu. Jadi buat teman-teman sebelumnya sorry ya karena banyak kepotong, entah tanggal merah dan lain-lain jadinya harus record gitu. Oke, tapi semoga teman-teman paham walaupun dari recording. Jadi saya langsung mulai aja ya, cepet ya, karena yang nggak usah lama-lama ya, yang penting intinya dapat. Oke, hari ini kita akan bahas tentang perairan laut, teman-teman. Jadi materinya seputar apa sih? Nah, utamanya sih ini ya, jenis laut, sifat air laut, sama arus laut. Kalau morfologi laut saya skip aja karena kurang penting sih. Jadi teman-teman bisa baca-baca sendiri. Nah, untuk di PAS sendiri, kayaknya soalnya juga nggak ada ya morfologi laut. Morfologi laut tuh jarang banget keluar di soal sih. Gitu. Jadi yang paling penting tuh sebenarnya jenis laut sama arus laut. Nah, cuma kalau pengen belajar arus laut, kita harus paham dulu sifat air laut. Jadi kita bahas satu-satu ya. Kita mulai aja langsung dari yang pertama, jenis laut. Nah, jenis laut teman-teman itu bisa kita bagi berdasarkan 4 hal ya. Ada berdasarkan proses terbentuknya, letak, kedalaman, dan intensitas cahaya. Nah, kita sekarang masuk ke yang berdasarkan proses terbentuk. Nah, ada 3 teman-teman. Ada ingresi, transgresi, sama regresi. Nah, ingresi itu intinya adalah lautnya itu makin dalam, gitu ya. Sementara kalau transgresi dia makin luas. Nah, kalau regresi dia malah berkurang luasnya, artinya makin sempit. Nah, contohnya laut apa sih? Misal ya, transgresi. Nah, ini adalah contoh laut transgresi. Jadi kalau teman-teman perhatikan dulu ya, Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan benua Asia itu masih dalam lingkup satu daratan yang sama gitu ya. Dia masih nyambung sama Asia nih. Nah, cuma sekarang Kalimantan, Jawa, dan Sumatera itu udah kepisah tuh, jadi pulau-pulau sendiri. Padahal dulu sama. Nah, hal ini terjadi karena apa sih? Hal ini terjadi karena pencairan zaman es, teman-teman. Jadi dulu waktu zaman es itu kan banyak banget ya, gletser banyak banget. Kemudian mencair tuh gletsernya. Sampai akhirnya air lautnya naik. Nah, naiknya itu drastis banget ya, bisa sampai ratusan meter. Makanya daratan-daratan yang rendah di masa lalu itu tenggelam jadi laut. Artinya apa? Artinya ada penambahan laut ya, lautnya jadi makin luas. Nah, itulah yang kita sebut sebagai transgresi. Itu. Ya, nih ya. Jadi laut transgresi tadi lautnya itu makin luas. Nah, laut makin luas eh, kemungkinannya dua, antara air lautnya yang naik gitu ya, atau daratannya turun nih. Jadi daratan turun atau permukaan lautnya naik. Nah, gitu ya. Jadi misalnya kayak di Maluku tuh, di Maluku kan terjadi epirogenesa positif ya, daratannya turun. Kalau daratan turun kan otomatis air laut akan naik, seperti itu. Atau misal ini nih, permukaan lautnya yang naik karena pencairan es gitu ya. Atau contohnya yang terjadi sekarang ya, misalnya Jakarta. Jakarta itu kan daratannya turun ya, cuma beda tuh, dia turunnya karena penurunan tanah ya, subsidence. Nah itu juga bikin lautnya jadi makin luas. Kayak gitu. Intinya transgresi itu lautnya tambah luas. Terserah prosesnya apa. Entah airnya yang nambah atau daratannya yang turun. Pokoknya lautnya makin luas. Gitu ya. Nah itu transgresi. Contohnya Laut Jawa. Contoh laut yang lain lagi di mana? Misalnya Laut Arafuru. Nah Laut Arafuru itu dulu nggak ada. Karena dulu ya zaman es Papua sama Australia itu dia nyambung tuh satu pulau gitu ya. Cuma karena ada kenaikan air laut tadi ya, pencairan zaman es, akhirnya daratan yang rendahnya tenggelam. Nah, yang tenggelam jadi Laut Arafuru di selatan Papua. Kayak gitu. Oke, itu transgresi. Nah, kemudian ingresi. Ingresi tadi ingat ya, dia lautnya makin dalam. Itu intinya lautnya dia makin dalam. Gitu.
Nah, laut makin dalam, kemungkinannya cuma satu, gitu ya. Dasar lautnya itu makin lama makin turun. Nah, biasanya terjadi di mana? Sudah pasti ya, kalau ingresi ini biasanya terjadinya di zona subduksi. Gitu. Kalau teman-teman baca tuh terbentuk karena penurunan kerak samudra, bla 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 gitu ya. Artinya di sini ada subduksi. Nah, seperti yang teman-teman ketahui ya, kalau di subduksi kemungkinannya dua. Di daerah yang tidak menujam ngebentuk gunung api, sementara daerah penujamannya akan ngebentuk palung. Nah, daerah palung itulah yang nantinya akan ngebentuk laut ingresi ya, yang makin lama dia makin dalam. Nah, di Indonesia contohnya di mana? Di Indonesia tuh contohnya di Laut Banda nih, ya. Laut Banda itu dia laut paling dalam nih di Indonesia. Letaknya di selatan Maluku ya, di selatan Pulau Seram. Nah, dia itu lama-lama makin turun karena dia zona subduksi, gitu ya. Jadi dia makin lama akan makin rendah, otomatis lautnya makin dalam. Seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan laut ingresi. Oke. Next. Nah, berikutnya ada laut regresi. Kalau laut regresi kebalikan dari transgresi ya. Kalau transgresi dia tadi makin luas, ya, makin luas. Kalau ini regresi makin sempit. Nah, laut makin sempit kemungkinannya bisa macam-macam. Yang pertama bisa daratannya naik atau bisa lautnya turun, itu ya maksudnya air lautnya tuh berkurang atau bisa juga karena sedimen. Cuma umumnya memang kebanyakan itu terjadi karena sedimen. Nah, seperti contohnya ini ya. Teman-teman perhatikan gambar yang kiri. Di sini kalau kita perhatikan awalnya shore-nya ya, pesisirnya itu di belakang gitu ya. Intinya dia ya tadinya awalnya di situ. Nah, cuma karena makin banyak sedimen, otomatis banyak daratan baru yang terbentuk. Daratannya jadi makin luas gitu ya. Otomatis lautnya makin sempit tuh. Shore-nya mundur ya. Gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan regresi. Nah, contohnya di mana? Contohnya ini nih, Laut Bering. Nah, Laut Bering itu banyak banget sedimen, teman-teman. Jadi dia makin lama akan makin sempit lautnya. Gitu ya, karena banyak sedimentasi. Seperti itu. Nah, lebih jelasnya teman-teman bisa perhatikan tabel berikutnya. Ini ya. Nanti teman-teman baca aja kalau ingresi itu gimana. Oh, kalau ingresi itu karena ada pertemuan lempeng gitu ya, subduksi. Intinya daratannya, dasar lautnya ada yang turun. Oh, penyebabnya karena endogen ya, karena disubduksi. Terus kedalamannya gimana? Oh, dalam banget gitu kan, karena ya namanya ingresi. Dan lain-lain gitu ya. Nah, yang lain-lain juga teman-teman bisa baca nih. Seperti itu. Oke? Nah, itu ya untuk laut berdasarkan proses terbentuknya. Kita lanjut. Berikutnya laut berdasarkan letak. Letak lebih gampang lagi ya. Ada tiga, ada tepi, tengah, pedalaman. Dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari posisi laut itu di benua. Contoh misalnya kalau di laut tepi, berarti dia letaknya di tepi benua. Gitu ya. Kalau laut tengah, nah laut tengah itu berarti dia di antara dua benua. Bukan di tengah-tengah benua ya. Kalau di tengah-tengah benua atau di dalam benua, itu adalah yang laut pedalaman. Jadi kalau laut pedalaman tuh benar-benar di dalam benua ada laut. Gitu. Contohnya apa? Langsung aja nih. Nah, misal kalau laut tepi, di sini ada laut Cina Selatan ya. Nih, ini laut Cina Selatan. Gitu ya. Saya tandain pakai pena. Nah, ini ya. Nah, ini laut Cina Selatan, teman-teman. Letaknya di mana? Kalau kita perhatikan, dia letaknya ada di tepi dari Asia. Makanya namanya laut tepi. Gitu ya. Jadi intinya kalau di tepi dari sebuah benua, udah pasti itu laut tepi. Nah, kalau laut tengah, dia di antara dua benua. Contohnya nih ya, di sini ada laut Mediteran, dia di antara benua Eropa sama benua Afrika. Gitu ya, sama Asia nih. Artinya dia di antaranya ya, dia di tengah-tengahnya. Gitu, makanya namanya laut tengah. Contoh laut tengah yang lain misalnya Karibia.
Karibia itu di antara dua benua juga tuh, ya. Letaknya itu di tengah-tengah dari benua Amerika Selatan ya, Amerika Selatan sama benua Amerika Utara gitu. Jadi dia di tengah-tengahnya ada Karibia. Nah, itulah Laut Tengah. Nah, kalau laut pedalaman gimana? Dia benar-benar di dalamnya. Nih, contohnya Laut Kaspia gitu ya. Letaknya bukan di tepian benuanya, bukan di tengah-tengahnya, bukan di antara dua benuanya, tapi benar-benar di dalam benuanya. Gitu ya. Jadi misalnya di sini dia contohnya letaknya di Eropa sebenarnya ya, di Timur Tengah gitu, dekat-dekat Timur Tengah. Dia di dalam benua Eurasia gitu ya, ada laut. Nah, itu Laut Kaspia. Contoh lain lagi Laut Hitam. Laut Hitam juga kayak gitu ya. Di tengah-tengah benua Eropa ada laut gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan laut pedalaman. Jadi dia di dalamnya. Gitu. Oke, kita cepat aja karena ini gampang lah ya. Oke, proses sudah, letak udah. Nah, lanjut kedalaman. Kedalaman juga gampang teman-teman. Intinya tinggal lihat aja kedalamannya berapa, namanya apa. Gitu ya. Ini dihafal aja gitu ya. Misal 0 sampai 200 apa, kemudian 200 sampai 2000 apa. Nah, ada tambahan nih saya terkait dengan laut berdasarkan kedalaman. Jadi teman-teman, di laut sendiri, biota laut itu dibagi ke dalam dua kelompok. Ada yang namanya bentos, ada yang namanya pelagos. Ini bakal sering banget teman-teman dengar di soal-soal nih, gitu ya. Nah, kalau bentos itu apa sih? Bentos itu intinya adalah biota laut yang hidupnya itu di dasar dari perairan laut gitu ya. Jadi misalnya kayak terumbu karang, kepiting, bulu babi, itu namanya bentos. Nah, sementara kalau pelagos itu yang berenang-berenang di atasnya, kayak ikan-ikan gitu ya, itu namanya pelagos. Seperti itu. Oke? Nah, ini untuk yang laut berdasarkan kedalaman, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Kita cepat aja. Nah, berikutnya laut berdasarkan intensitas cahaya. Nah, laut ini berarti dibagi berdasarkan banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke laut. Gitu ya, ada 3 zona. Nih, ada zona eufotik, disfotik, sama afotik. Eufotik ini adalah zona yang paling banyak intensitas cahayanya. Jadi misalnya di sini cocok buat apa nih? Misalnya terumbu karang jelas ya. Karena kan terumbu karang butuh cahaya buat fotosintesis. Otomatis di zona eufotik pasti banyak banget terumbu karang. Nah, masuk ke 70 meter ke bawah, itu udah masuk disfotik tuh. Disfotik cahayanya makin dikit. Gitu ya. Udah nggak cukup lah buat fotosintesis. Nah, ke bawah lagi, 600 ke bawah itu udah afotik. Di afotik berarti udah nggak ada cahaya sama sekali ya. Jadi benar-benar gelap. Gitu. Nah, kenapa bisa gitu? Karena teman-teman bisa lihat di tabel yang kanan ya, grafik yang kanan. Di situ bisa kita lihat bahwa gelombang itu kebanyakan diserap sama air laut ya. Yang diteruskan itu sedikit. Paling banyak yang diteruskan itu gelombang biru sama hijau. Sementara gelombang lain akan diserap, jadi hilang. Makanya makin dalam, dia akan makin sedikit gitu ya cahaya yang nyampe bawah. Karena yang diteruskan juga makin dikit. Seperti itu. Oke. Nah, itu dia sih untuk laut berdasarkan 4 hal ini ya. Nanti silakan dipelajari lebih lanjut. Ini sudah pasti akan keluar gitu ya beberapa soal dari jenis laut. Oke, kita next lagi. Ini ngomong-ngomong masih record gak ya? Masih. Oke, ini morfologi kita skip aja. Nah, kita masuk ke sifat air laut. Sifat air laut itu ada apa aja? Nah, sifat air laut yang pertama ada salinitas, teman-teman. Atau kadar garam, ada suhu, kanan, densitas, atau massa jenis ya, warna, dan pH. Nah, kita bahas dari salinitas dulu. Salinitas itu kadar garam. Artinya banyak sedikitnya garam yang ada di air laut itu. Makin banyak tentunya makin asin gitu ya. Artinya laut yang asin banget itu salinitasnya tinggi. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa laut bisa ada yang asinnya super asin, ada juga yang asinnya ya biasa aja gitu ya. Nah, hal ini saya rangkum ke dalam 6 faktor utama.
Gitu ya, ada penguapan, curah hujan, banyaknya muara sungai yang ke laut, banyaknya mineral terlarut, posisi lautnya terbuka atau tertutup, sama pencairan esnya. Gitu. Misalnya ya, di daerah yang penguapannya tinggi, ini biasanya cenderung air lautnya akan memiliki konsentrasi garam yang lebih tinggi. Karena kenapa? Karena ketika penguapan, airnya itu menguap, otomatis airnya berkurang, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ya salinitasnya jadi tinggi. Garamnya ketika penguapan tuh nggak ikut nguap ya, cuma airnya doang yang nguap. Garamnya mah tetap jumlahnya sama, gitu. Otomatis jadi makin asin ya, seperti itu. Nah, kalau curah hujan gimana? Jelas ya, kalau makin banyak curah hujan, ya otomatis air tawarnya makin banyak, sehingga ya salinitasnya jadi rendah. Banyak muara sungai ke laut, jelas juga ya, air tawarnya makin banyak, salinitasnya jadi rendah. Banyak mineral terlarut. Nah, kalau makin banyak mineral terlarut yang masuk ke dalam laut, otomatis lautnya makin asin tuh. Karena nanti mineral terlarut ini bakal kecampur-campur segala macam, beberapa ya jadi tergabung jadi NaCl ya, jadi garam. Gitu, otomatis garamnya nambah, salinitasnya jadi tinggi. Kemudian posisi lautnya terbuka. Nah, posisi laut terbuka itu maksudnya lautnya itu eh, tidak dapat banyak suplai air dari mana-mana gitu ya kalau terbuka. Contohnya misalnya yang tertutup deh. Yang tertutup tuh contohnya misalnya Laut Mati. Kalau teman-teman tahu, Laut Mati itu salinitasnya paling tinggi di dunia. Kenapa? Karena posisinya sangat tertutup. Hampir tidak ada air tawar yang masuk ke Laut Mati. Gitu ya, sementara penguapannya tinggi. Jadinya otomatis jadi asin banget gitu. Nah, kebalikan, kalau laut-laut kayak misalnya di Indonesia itu posisinya kebanyakan terbuka gitu ya, langsung bersinggungan dengan samudra. Otomatis airnya dari mana-mana kecampur gitu ya. Dari yang tadinya misalnya asin karena kebuka, jadinya kecampur sama yang nggak terlalu asin, ya jadinya otomatis nggak terlalu asin gitu ya. Jadinya ya salinitasnya rendah gitu. Dan yang terakhir ada pencairan es. Nah, ini jelas ya, kalau banyak es yang cair, air tawarnya nambah, salinitasnya jadi rendah. Seperti itu. Oke. Nah, ini salinitas. Lanjut. Nah, berikutnya ada suhu. Nah, suhu bisa kita lihat dua ya, secara horizontal dan secara vertikal. Kalau secara horizon, kita bisa lihat suhu permukaan. Ya, yang mana kalau kita lihat di peta yang gambar sebelah kiri, semakin jauh dari daerah tropis, ya jelas suhu lautnya makin dingin. Gitu ya. Nah, ini namanya suhu permukaan ya. Gitu, dilihat secara horizon. Nah, kalau dilihat secara vertikal, artinya kita lihat berdasarkan kedalaman. Yang mana jelas ya, kalau makin dalam, tentu airnya akan makin dingin. Karena makin sedikit paparan sinar matahari yang masuk gitu. Jadinya jelas ya, makin dalam laut, makin bawah, dia posisinya makin dingin. Nah, ini untuk suhu. Nah, ini adalah salah satu fenomena yang terjadi dari perubahan suhu air laut. Namanya coral bleaching. Nah, ini waktu teman-teman presentasi perubahan iklim tentang kenaikan suhu air laut, mungkin beberapa ada yang bahas ini ya. Jadi intinya coral bleaching itu terjadi ketika suhu air laut itu meningkat gitu ya. Nanti dampaknya ada pemutihan koral. Nah, koral itu kalau putih itu berarti dia sekarat gitu. Ya, sampai pada akhirnya ya dia mati. Gitu. Nah, ini terjadi karena suhu air lautnya meningkat. Seperti itu. Jadi kalau koral itu dia nggak cocok di air yang terlalu dingin, nggak cocok juga ketika airnya terlalu panas. Gitu. Jadi serba salah ya. Jadi airnya harus pas. Kalau nggak pas ya dia mati. Oke, lanjut. Nah, berikutnya tekanan air. Nah, tekanan itu apa? Tekanan itu intinya besaran gaya yang ditimbulkan dari massa air laut. Jadi gambarannya kalau kita makin di dalam air, makin banyak air yang menimpa kita ya. Artinya kan makin banyak massa yang terbebani ke dalam tubuh ya. Banyak yang menekan dari mana-mana. Nah, itulah tekanan.
Gambarannya teman-teman bisa lihat seperti di gambar yang sebelah kanan. Di gambar yang kanan, di sini bisa kita lihat ya, kalau di kedalaman 0, volume udaranya misalnya 1. Nah, ketika kita tarik 10 meter ke bawah laut, balonnya akan kekurangan volume, volumenya berkurang, gitu ya. Kenapa bisa kayak gini? Ya karena ada tekanan. Jadi makin kita tarik ke bawah lagi balonnya, dia akan makin kecil, gitu ya. Karena udara di dalam balonnya itu nanti tertekan ya, dia jadi menyusut kayak gitu. Nah, inilah tekanan. Nah, ini juga terjadi nggak cuma di balon ya. Jadi kalau manusia berenang di kedalaman yang cukup dalam, volume udara di dalam paru-paru juga kayak gini, gitu. Makanya kalau orang-orang yang diving itu nggak boleh terlalu lama di kedalaman tertentu gitu ya. Kalau kedalaman 20, 30 mungkin masih aman. Tapi kalau kedalaman sampai 50 meter, terus lama di kedalaman sekian, itu lama-lama volume udaranya kan akan rendah ya. Kemudian kalau naik ke permukaan banyak kasus muntah darah habis itu. Gitu ya. Karena bayangin aja paru-paru harusnya besarnya segimana, cuma ketika masuk ke dalam laut besarannya jadi makin menyusut dia gitu. Kemudian ketika balik ke permukaan dia ngembang lagi, gede lagi. Jadi bisa kebayang lah ya, isi perut kalian nggak cuma paru-paru yang ada udaranya, itu ketika di dalam laut dia menyusut sampai permukaan ngembang lagi. Makanya banyak penyelam-penyelam tuh kalau terlalu dalam pas naik ke permukaan batuk-batuk darah atau muntah darah kayak gitu. Oke, nah ini tekanan. Nah, berikutnya ada densitas. Densitas itu massa jenis ya, teman-teman ya. Seperti yang kita tahu, kalau sebuah benda memiliki massa jenis yang lebih berat, dia akan bergerak ke bawah, gitu ya. Karena kalau ya jelas massa jenisnya berat, dia di bawah, massa jenisnya ringan, dia di atas. Contohnya kayak air sama minyak ya. Minyak akan di atas posisinya karena dia massa jenisnya lebih ringan. Nah, dalam densitas air laut ada 3 hal yang mempengaruhi densitasnya. Ada suhu, salinitas, sama tekanan. Contohnya apa? Nih misalnya ya, kalau di salinitas bisa kita lihat nih dari praktik telur. Jadi kalau teman-teman pernah lakukan praktikum ini di KSD, kita nyemplungin 3 telur, ada yang tenggelam, ada yang mengapung, ada yang mengambang. Kenapa bisa kayak gitu? Karena intinya ya, kalau telurnya tenggelam, berarti massa jenis telur lebih berat tuh daripada massa jenis air. Tapi ketika airnya kita tambahin garam, salinitasnya kita tambahin, otomatis nanti massa jenisnya makin nambah gitu ya. Karena kalau kita baca di sini ya, kenaikan salinitas itu akan menaikkan densitas gitu. Jadi densitas naik kalau salinitas naik. Jadi kalau kita bisa tahu di antara 3 gelas ini mana yang paling asin airnya. Jelas yang tengah ya gitu. Karena kita bisa lihat di situ telurnya dia mengambang seperti itu. Artinya massa jenis airnya lebih berat daripada massa jenis telur. Nah, ini juga yang terjadi ketika teman-teman di laut mati. Jadi kalau teman-teman di laut mati, kemudian nyelam, hampir nggak mungkin teman-teman bisa tenggelam. Kenapa? Karena laut mati itu densitasnya tinggi banget. Dibandingkan densitas tubuh manusia, kalah tuh densitas tubuh manusia. Jadi makanya ketika di laut mati, kita gampang banget mengambang. Seperti itu. Nah, kemudian ada uji suhu terhadap densitas. Ini teman-teman nanti bisa tonton videonya di YouTube ya, diklik aja linknya. Intinya di situ akan menunjukkan bagaimana air panas ketika disatukan dengan air dingin, air panasnya pasti akan bergerak ke atas. Gitu ya. Sementara kalau kebalikan, air panasnya emang udah ditaruh di atas, air dinginnya di bawah, airnya nggak akan gerak tuh. Air panasnya nggak akan ke bawah, air dinginnya nggak akan ke atas. Gitu. Ini menunjukkan bahwa kalau air panas, dia itu salinitasnya, sorry, bukan salinitas. Kalau air panas itu dia densitasnya kecil. Sementara kalau air dingin, dia densitasnya rendah. Gitu. Dan yang terakhir uji tekanan terhadap densitas. Kalau makin tinggi tekanan, densitasnya juga akan makin tinggi. Gitu. Nah, ini massa jenis. Oke. Nah, kemudian warna.
Nah, warna ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Intinya kalau warna biru, kebanyakan karena memang transmisi cahaya atau gelombang dari matahari ya. Yang tadi kita udah lihat di awal tuh, yang mana gelombang paling banyak diteruskan itu gelombang biru sama hijau. Nah, ini juga yang menjadikan alasan kenapa laut kita biru. Gitu. Belum lagi ditambah sama warna langit kita ya. Langit kita itu banyak membiaskan gelombang biru gitu ya. Jadinya makanya langit kita biru. Terus ya, terus kena air juga merefleksikan biru ya. Jadinya dominannya warna laut kita biru. Aslinya air nggak ada warna ya, dia bersih gitu ya, jernih. Eh, Kenapa terlihat biru ya tadi ya, alasannya karena transmisi cahaya. Nah, warna-warna lain teman-teman bisa lihat alasannya di situ ya. Kayak misalnya kalau merah itu biasanya karena ada plankton-plankton tertentu ya yang warnanya merah. Hijau misalnya karena pantulan ganggang laut plankton yang hijau ya, fitofitoplankton segala macam. Nah, itu intinya akan mempengaruhi warna laut. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, berikutnya pH. Ini gambaran pH kita, pH air laut kita. Nah, pH laut kita itu dari tahun 1820 sampai 2020, artinya selama 200 tahun terakhir itu sudah eh, berkurang 30% ya. Gitu. Artinya makin asam gitu. Nah, di masa yang akan datang, kalau kita perhatikan di situ diprediksikan tahun 2100 eh, akan banyak CO2 yang bertambah. Nah, bertambahnya CO2 ini akan ngebuat air laut kita jadi makin asam. Nah, emang dampaknya apa sih kalau pH laut kita makin asin, bukan makin asin, makin asam ya. Nah, dampaknya ini. Jadi teman-teman, kalau air laut makin asam gitu ya, itu menandakan banyak CO2 yang diserap sama laut. Nah, ini ya. Nah, kalau banyak CO2 yang terserap ke laut gitu ya, nantinya CO2 ini akan ngebentuk asam karbonat di laut. Dan nantinya banyak ion hidrogen yang dilepaskan. Makin banyak ion hidrogen yang dilepaskan, pH turun. Karena intinya pH itu adalah potential of hidrogen ya. Kalau ion hidrogennya makin sedikit, ya dia makin asam. Nah, dampaknya apa? Intinya ion karbonat dan lain-lain ya yang terlepas gitu ya. Nantinya akan ngebentuk bikarbonat gitu ya. Sementara ion karbonat ini adalah hal yang dibutuhkan untuk beberapa biota laut. Contohnya apa? Nih, misalnya karang, krustasea, moluska ya. Kayak misalnya kerang, kepiting gitu ya. Intinya hewan-hewan yang bercangkang luar itu dia butuh ion karbonat. Butuh buat apa? Butuh buat ngebentuk cangkang dan kerangka mereka. Gitu ya. Jadi artinya kalau makin banyak ion karbonat yang terlepas, yang tergabung jadi bikarbonat, gitu ya, otomatis mereka akan kekurangan ion karbonat. Kalau kekurangan ion karbonat, cangkang mereka jadi lebih lunak atau cacat. Dampaknya apa? Dampaknya mereka jadi sulit untuk bertahan hidup, gitu ya. Entah oleh serangan predator atau emang nggak kuat aja hidup di kondisi yang baru gitu ya. Yang pH-nya makin asam tapi cangkang mereka jadi makin lemah, gitu. Yang lama kelamaan ya beberapa spesies pastinya akan punah ya, seperti itu. Nah, ini adalah dampak dari penurunan pH air laut. Nah, lebih jelasnya teman-teman bisa baca di sini. Ini ada beberapa dampak ya kalau pH kita berkurang. Seperti itu. Oke. Nah, itu untuk sifat air laut gitu ya. Kalau terlalu cepat nanti teman-teman mungkin nontonnya bisa di replay atau kecepatannya diperlambat gitu ya. Diperlambat 0,25. Lanjut terakhir. Nah, terakhir agak banyak nih arus laut. Nah, arus laut itu apa? Intinya arus laut itu pergerakan massa air, bisa vertikal, bisa horizontal.
gitu ya. Yang mana arus ini kita mungkin waktu kecil pernah nonton film ini ya. Nah, ini film Nemo. Nah, di film Nemo ini kita bisa lihat tuh kayak, ayahnya Nemo, Merlin, dia tuh masuk arus sama si penyu ya. Jadi kayak ada, apa ya, air yang gerak gitu ya, seperti itu. Nah, yang di film Nemo ini beneran ada nggak sih di dunia nyata? Nah, ternyata beneran ada ya. Jadi, film Nemo itu diadaptasi lingkungannya dari lingkungan asli. Jadi Nemo sendiri asalnya itu dia dari Great Barrier Reef di timur Australia ya. Kemudian Nemonya ditangkap kan sama penyelam, dibawa ke Sydney. Nah, bapaknya mau nyusulin Nemo ke Sydney, gitu. Gimana caranya bapaknya biar cepat sampai Sydney? Nah, salah satunya caranya adalah dengan masuk ke dalam arus Australia Timur, gitu. Nah, jadi arusnya ini beneran ada, namanya arus Australia Timur. Nah, yang jadi pertanyaan, arus ini gunanya buat apa sih? Gitu. Apakah cuma ya udah buat jadi referensi film fiksi atau ada fungsi lain gitu ya? Ya nanti kita akan bahas satu-satu. Tapi sebelum itu kita pelajari dulu ya, ini jenis-jenisnya, ada arus permukaan, ada arus lintas Indonesia atau singkatannya Arlindo, ada arus termohalin, dan upwelling downwelling. Nah, sebelum kita bahas tentang arus-arus ini, kita coba lihat dulu ya tentang arus itu sebenarnya terbentuknya seperti apa. Bukan, ya bolehlah terbentuknya seperti apa dan kenapa peneliti tahu arus ini nih ngalirnya ke sini. Nah, jadi ini ya, salah satu fenomena yang ngebantu kita untuk mempelajari laut itu dikenal sebagai friendly floaties, gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu, friendly floaties itu adalah julukan buat bebek-bebek karet gitu ya, yang biasanya dipakai buat nemenin anak kecil kalau mandi gitu ya di bathtub gitu. Nah, kisahnya gimana? Ini kita tonton dulu. Nah, bentar saya share sound dulu ya. In 1992, a cargo ship carrying bath toys got caught in a storm. Shipping containers washed overboard, and the waves swept 28,000 rubber ducks and other toys into the North Pacific. But they didn't stick together. Quite the opposite. The ducks have since washed up all over the world, and researchers have used their paths to chart a better understanding of ocean currents. Ocean currents are driven by a range of sources: the wind, tides, changes in water density, and the rotation of the Earth. The topography of the ocean floor and the shoreline modifies those motions, causing currents to speed up, slow down, or change direction. Ocean currents fall into two main categories: surface currents and deep ocean currents. Surface currents control the motion of the top 10% of the ocean's water, while deep ocean currents mobilize the other 90%. Though they have different causes, surface and deep ocean currents influence each other in an intricate dance that keeps the entire ocean moving. Near the shore, surface currents are driven by both the wind and tides, which draw water back and forth as the water level falls and rises. Meanwhile, in the open ocean, wind is the major force behind surface currents. As wind blows over the ocean, it drags the top layers of water along with it. That moving water pulls on the layers underneath, and those pull on the ones beneath them. In fact, water as deep as 400 meters is still affected by the wind at the ocean's surface. If you zoom out to look at the patterns of surface currents all over the Earth, you'll see that they form big loops called gyres, which travel clockwise in the northern hemisphere and counterclockwise in the southern hemisphere. That's because of the way the Earth's rotation affects the wind patterns that give rise to these currents. If the Earth didn't rotate, air and water would simply move back and forth between low pressure at the equator and high pressure at the poles. But as the Earth spins, air moving from the equator to the North Pole is deflected eastward, and air moving back down is deflected westward.
The mirror image happens in the southern hemisphere, so that the major streams of wind form loop-like patterns around the ocean basins. This is called the Coriolis effect. The winds push the ocean beneath them into the same rotating gyres, and because water holds onto heat more effectively than air, these currents help redistribute warmth around the globe. Unlike surface currents, deep ocean currents are driven primarily by changes in the density of seawater. As water moves towards the North Pole, it gets colder. It also has a higher concentration of salt, because the ice crystals that form trap water while leaving salt behind. This cold, salty water is more dense, so it sinks, and warmer surface water takes its place, setting up a vertical current called thermohaline circulation. Thermohaline circulation of deep water and wind-driven surface currents combine to form a winding loop called the global conveyor belt. As water moves from the depths of the ocean to the surface, it carries nutrients that nourish the microorganisms which form the base of many ocean food chains. The global conveyor belt is the longest current in the world, snaking all around the globe, but it only moves a few centimeters per second. It could take a drop of water 1,000 years to make the full trip. However, rising sea temperatures are causing the conveyor belt to seemingly slow down. Models show this causing havoc with weather systems on both sides of the Atlantic, and no one knows what would happen if it continues to slow or if it stopped altogether. The only way we'll be able to forecast correctly and prepare accordingly will be to continue to study currents and the powerful forces that shape them. What about the creatures that adapted to survive? Nah, itu dia ya, kisah tentang bebek-bebek yang kapal kargonya karam di tengah samudra, tapi bebek ini jadi mencar kemana-mana gitu ya. Oh ternyata dia kebawa oleh arus gitu. Nah yang tadi udah kita dengerin juga, arus itu penyebabnya banyak ya. Bisa karena pasang surut, bisa karena angin gitu ya, bisa juga karena topografi lautnya. Tapi utamanya sih kebanyakan karena angin, seperti itu. Oke. Jadi juga dijelasin arus tuh banyak banget, ada surface current ya, arus permukaan, ada thermohaline gitu ya. Kemudian ada juga, apalagi tadi, gyre gitu ya, arus yang muter-muter di situ aja dan seterusnya. Kita akan bahas satu-satu. Nah, yang pertama ada gyre. Gyre itu apa sih? Gyre itu intinya adalah arus yang dia melingkar, muter di situ-situ aja tuh. Kenapa bisa gitu? Kalau teman-teman ingat hukum Buys-Ballot 2, ada pembelokan angin yang disebabkan oleh gaya Coriolis, gitu ya. Yang mana eh, ada angin yang dia akan membentuk bulatan atau lingkaran di atas samudra kita ya. Sehingga nantinya angin-angin ini akan ngebentuk arus yang melingkar. Itulah yang kita sebut sebagai gyre. Gitu. Nah, gyre ini teman-teman, biasanya dia di tengah-tengahnya tuh banyak penumpukan sampah. Karena gyre ini nantinya akan merangkap sampah di tengah-tengah gyre-nya gitu ya. Jadi ya itu salah satu dampak buruk sih ya terkait gyre. Nah, ada juga eh, arus-arus melingkar tapi kecil, namanya eddies gitu. Nanti kita pelajari ya kira-kira eddies itu dampaknya apa. Oke. Nah, ini arus permukaan. Arus permukaan itu banyak banget gitu ya. Tidak usah diapalin semua, kita pelajari beberapa aja. Intinya arus permukaan ini dampaknya banyak banget buat kehidupan. Kita pelajari satu-satu dari yang pertama, dampaknya untuk Australia. Jadi teman-teman bisa lihat di gambar ini adalah peta sebaran penduduk Australia. Dari yang kita lihat, kebanyakan penduduk Australia tinggalnya itu di pesisir timur dari Australia. Gitu ya. Mungkin 90% penduduknya itu tinggalnya di sini. Gitu. Yang jadi pertanyaan, kenapa? Gitu ya. Nah, kita semua tahu Australia itu kebanyakan wilayahnya adalah gurun. Gitu ya. Sangat sedikit sekali wilayahnya yang layak untuk dihidupi. Tapi kenapa harus bagian timur?
Kenapa nggak bagian barat? Gitu ya. Kenapa harus timur? Kenapa nggak utara? Atau kenapa nggak selatan? Kenapa timur yang menjadi wilayah yang paling banyak penduduk di Australia? Gitu. Nah, jawabannya karena kalau kita lihat dari satelit, wilayah timur ini wilayahnya paling hijau nih ya. Nah, artinya ini adalah wilayah paling basah di Australia. Pertanyaan lagi, kenapa di timur Australia paling basah? Nah, ternyata timur Australia itu punya beberapa kondisi yang menyebabkan dia jadi lebih basah di wilayah lain. Di antara wilayah Australia yang lain gitu ya. Salah satu sebabnya adalah karena arus. Jadi teman-teman, di Australia sendiri ada dua arus permukaan yang melintasi Australia. Ada arus barat Australia dan ada arus timur Australia. Arus ini dua-duanya sifatnya beda. Yang barat dia arusnya itu cenderung dingin. Sementara arus timur dia cenderung panas arusnya. Gitu. Nah, seperti yang pernah kita pelajari teman-teman, kalau air suhunya lebih hangat, dia cenderung akan lebih gampang terbentuk penguapan. Gitu ya. Karena kalau hangat dia tekanannya rendah, anginnya akan berkonveksi di sana. Gitu ya. Sehingga nantinya akan ngebentuk hujan. Seperti itu. Ini juga penyebab kenapa di daerah timur itu lebih basah dibanding daerah barat Australia. Jadi timur Australia itu lebih sering hujan. Salah satu dampaknya karena arus. Nah, dampak lainnya apa? Ya dampak lainnya ada lagi ya. Misalnya di sini ada pegunungan nih teman-teman. Gitu ya. Pegunungannya namanya Divided Mountain Range ya. Itu intinya pegunungan yang menutupi daerah pesisir Australia dari wilayah gurun. Jadi wilayah gurunnya pisah gitu ya sama pegunungan. Jadi wilayah pesisir timurnya nggak terlalu terkena dampak dari si gurun. Nah, keberadaan pegunungan ini juga tentunya ngebentuk hujan orografis ya. Jadinya wilayah timur Australia jadi lebih gampang hujan. Seperti itu. Nah, ini salah satu dampak dari arus ya terhadap kehidupan di Australia. Nah, bagaimana dengan negara lain? Kita masuk ke negara lain, misalnya Jepang. Di Jepang ada dua arus yang terkenal, Oyashio dan Kuroshio. Nah, Kuroshio itu arus panas, sementara Oyashio itu arus dingin. Gitu ya. Jadi yang dari utara nih, Oyashio dia dingin, yang Kuroshio dia panas. Gitu. Nah, ketika dua arus ini bertemu, Oyashio ataupun Kuroshio, nantinya dia akan bertabrakan dan ngebentuk sirkulasi arus yang berputar. Bentuknya kecil-kecil. Nah, itulah yang kita namakan eddies. Ya. Jadi ini daerah pertemuan Oyashio dan Kuroshio, dia biasanya akan ngebentuk eddies. Nah, eddies ini dampaknya apa sih? Eddies ini dampaknya adalah ngebuat plankton-plankton itu jadi terpusat di daerah eddies. Gitu ya. Nah, karena plankton terpusat di daerah-daerah eddies, akibatnya jadi banyak ikan. Gitu ya. Karena kan kalau banyak plankton otomatis banyak ikan ya. Karena ikan itu kan makanan utamanya plankton. Seperti itu. Makanya perikanan di Jepang salah satu perikanan yang maju. Gitu ya. Karena ikannya banyak. Dampaknya dari arus. Selain itu juga teman-teman, adanya Kuroshio dan Oyashio ini nantinya akan memberi dampak terhadap terjadinya upwelling. Gitu ya. Kenapa bisa terbentuk upwelling dan apa itu upwelling dan kenapa upwelling menyebabkan banyak ikan, kita bahas di akhir. Gitu ya. Tapi intinya arus Kuroshio dan Oyashio nantinya akan ngebentuk upwelling khususnya untuk wilayah timur Jepang. Gitu ya. Jadi di timur Jepang banyak upwelling nantinya akan ngebentuk wilayah yang banyak ikan. Seperti itu. Terus juga karena ada arus ini ya, wilayah Jepang suhunya jadi stabil gitu ya. Karena ketika summer
dia masih dapat suhu yang dingin dari Oyashio. Ketika winter, dia masih dapat suhu hangat dari Kuroshio. Gitu. Kalau nggak ada arus ini, bisa jadi Jepang itu ketika winter dingin banget atau ketika summer panas banget. Gitu. Cuma karena ada arus ini ya, dia menstabilkan suhu di Jepang. Seperti itu. Oke. Nah, ini dampak arus bagi Jepang. Contoh lain lagi. Nah, misalnya Norwegia. Di Norwegia itu ada arus yang namanya arus Norwegia. Arus Norwegia ini sifatnya panas. Gitu ya. Dampaknya apa? Dampaknya teman-teman, pesisir di Norwegia itu jadi hangat karena adanya arus panas ini ya, gitu. Nah, karena airnya hangat teman-teman, air ini nantinya akan ngebuat pelabuhan-pelabuhan di Norwegia itu jadi nggak pernah beku. Akibatnya apa? Kalau pelabuhan nggak pernah beku, otomatis perekonomian Norwegia akan tetap bisa berjalan gitu ya. Jadinya dampaknya sangat baik untuk ke Norwegia itu sendiri. Nah, kemudian juga arus Norwegia ini nantinya akan menyebabkan upwelling juga. Yang mana seperti yang kita ketahui, kalau ada upwelling nantinya akan banyak ikan gitu ya. Nanti kita bahas upwelling itu di akhir. Oke. Nah, sampai sini teman-teman mungkin bisa pause dulu gitu ya, bisa dicerna dulu atau bisa di-replay kalau penjelasannya terlalu cepat dan lain-lain. Oke. Kalau sudah kita lanjut lagi. Nah, berikutnya arus termohalin. Nah, arus termohalin itu apa? Termo itu suhu, halin itu adalah salinitas ya, gitu. Intinya arus termohalin adalah arus yang bergerak karena ada perubahan suhu dan salinitas dari air laut. Arus termohalin gerakannya kayak gini, gitu ya. Yang mana dia bergerak dari wilayah tropis menuju wilayah kutub dan nanti dari wilayah kutub kembali lagi ke wilayah tropis. Dampaknya apa sih? Dampaknya besar sekali teman-teman. Kalau nggak ada arus termohalin, kita bisa bayangkan Indonesia itu akan jadi panas banget. Kenapa? Karena arus termohalin ini dia menyebarkan panas ke seluruh bagian bumi. Jadi misalnya ya, kalau kita perhatikan di sini ada arus yang panas, dia gerak terus ya, nanti ke arah kutub. Nah, ketika di kutub dia akan melepaskan panas. Sehingga apa? Sehingga wilayah-wilayah yang dekat kutub itu menjadi tidak terlalu dingin karena dapat persebaran panas dari wilayah tropis yang dibawa oleh si arus. Nah, ketika panasnya sudah terlepas, dia akan mendingin ya. Nah, ketika dia mendingin, dia gerak lagi nih. Gitu. Ketika udah mendingin, dia gerak lagi ya, menuju ke arah tropis. Sehingga nanti wilayah tropis menjadi tidak begitu panas. Gitu. Nah, bayangin kalau arus ini nggak ada. Kalau arus ini nggak ada, bisa jadi wilayah kutub tuh jadinya dingin banget, dan wilayah tropis jadinya panas banget. Cuma karena ada arus ini, persebaran panas di bumi jadi merata. Gitu ya. Karena nanti panas yang dari tropis dibawa ke kutub, dingin yang dari kutub dibawa ke tropis. Gitu. Oke, nah inilah pengaruh arus termohalin buat kehidupan. Nah, berikutnya ada arus lintas Indonesia. Arus lintas Indonesia, teman-teman, ini adalah salah satu arus yang dampaknya cukup besar bagi Indonesia. Salah satu dampaknya adalah adanya arus lintas Indonesia atau kita singkat Arlindo, ini nantinya akan nyebabin upwelling bagi Indonesia. Kalau ada upwelling, ingat aja, ada upwelling bakal banyak plankton gitu ya yang naik ke permukaan. Karena upwelling gambarannya gini nih. Jadi dia dari dasar naik ke atas. Akibatnya apa? Akibatnya nanti ikan-ikan banyak akan berkumpul di daerah upwelling. Gitu. Ini juga yang menjadi penyebab kenapa perikanan di Indonesia bagian timur itu lebih berkembang dibanding perikanan di Indonesia bagian barat. Bukannya bagian barat Indonesia lebih sedikit ikannya ya, ikannya banyak juga. Cuma kalau dibilang lebih banyak mana, lebih banyak timur. Salah satu dampaknya ya karena upwelling gitu, yang dipengaruhi oleh Arlindo seperti itu. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini dia upwelling downwelling.
Upwelling itu apa? Intinya upwelling itu adalah arus yang bergerak dari dasar menuju permukaan, sementara downwelling dari permukaan menuju dasar. Kenapa bisa begini? Intinya upwelling itu terbentuk ketika arah angin itu menjauhi daratan. Berkebalikan, downwelling itu bisa terjadi ketika ada arah angin yang bertiup ke arah daratan. Nah, angin bisa bertiup menjauhi daratan atau mendekati daratan. Salah satu dampaknya dipengaruhi oleh yang namanya spiral Ekman. Gitu ya. Spiral Ekman itu apa? Spiral Ekman intinya adalah sebuah spiral nih ya, yang angin harusnya bergeraknya ke sini, cuma nanti semakin ke bawah, angin itu arahnya beda sama yang di permukaan, gitu ya, akan ada pembelokan, gitu. Kenapa begitu? Ingat, ada gaya Coriolis. Nah, gaya Coriolis ini menyebabkan arah arus air dengan arah angin itu beda, gitu. Gambarannya gimana? Nih, ini arah angin, tapi arah arusnya ke sini, gitu. Jadi arah arusnya kalau kita perhatikan seakan-akan menjauhi daratan ya. Nah, kalau ada arah arus menjauhi daratan, ini jadinya upwelling, gitu. Arah angin juga gitu, kalau arah angin menjauhi daratan, dia jadinya upwelling. Lebih jelasnya, kita lihat contoh ini. Nah, ini adalah Amerika Selatan, benua Amerika Selatan. Benua Amerika Selatan, kita tahu ya, kalau angin itu bergerak pasti ke tempat yang lebih panas. Jadi, kalau ada angin dari kutub, pasti bergeraknya ke arah tropis. Cuma karena ada gaya Coriolis, anginnya jadi berbelok ke kiri. Kalau dari selatan ya, akibatnya ada pembelokan angin ke kiri. Nah, kalau kita perhatikan, anginnya arahnya jadi mendekati daratan ya. Gitu. Nah, kalau mendekati daratan, dia jadinya downwelling. Gitu. Oke. Kebalikan. Kalau di pesisir baratnya, kebalikan. Di pesisir barat, anginnya belok ke kiri. Jadi seakan-akan anginnya menjauhi daratan. Kalau anginnya menjauhi daratan, dia jadinya upwelling. Gitu. Oke. Jadi di timur benua Amerika Selatan sama barat Amerika Selatan itu terjadi dua arus yang beda tuh. Di sebelah barat dari Amerika Selatan itu akan banyak upwelling, sementara di timur dari Amerika Selatan akan banyak downwelling. Kalau ditanya mana yang lebih banyak ikan, jelas yang upwelling. Gitu ya. Jadi nanti negara-negara kayak Ekuador, Peru, Chile itu perikanannya akan lebih banyak dibanding wilayah kayak Brazil, Argentina gitu ya, yang berada di timur. Gitu. Oke. Kenapa bisa kayak gini? Nah, ini ya. Jadi intinya upwelling itu dia ngebawa plankton yang banyaknya itu harusnya di dasar samudra, di dasar laut. Nah, cuma karena ada upwelling, dia geraknya dari dasar ke permukaan, dinaikin tuh planktonnya ke atas. Akibatnya planktonnya akan terbawa ke permukaan, ikan-ikan di permukaan jadi banyak kumpul di sana. Gitu. Jadinya ya jadi banyak ikan. Nah, kalau downwelling kebalikan ya, dia dari permukaan menuju dasar laut. Dampaknya apa? Dampaknya dasar laut itu jadi lebih hangat. Gitu ya. Karena kan kalau dari air dari permukaan lebih panas ya. Dia gerak ke dasar laut. Dia jadi lebih hangat dasar lautnya. Terus juga kalau air dari permukaan itu lebih banyak gas terlarutnya. Sehingga apa? Sehingga kalau banyak gas terlarut yang bergerak ke dasar, itu menyebabkan banyak penguraian gas di bawah laut. Akibatnya apa? Akibatnya ekosistem di dasar laut itu menjadi lebih seimbang. Akibatnya ya ekosistem bentos gitu ya, hewan yang tadi hidup di dasar laut jadi lebih nyaman karena ada downwelling. Seperti itu. Nah, inilah upwelling dan downwelling. Oke. Nah, mungkin itu aja teman-teman untuk materi perairan laut. Kalau teman-teman merasa kecepatan, videonya bisa dilambatin atau teman-teman bisa di replay nontonnya gitu ya. Atau nanti teman-teman juga bisa
diskusi sama teman-temannya yang sudah lebih paham gitu ya mengenai materi, perairan laut. Oke, mungkin itu aja, dari saya. So, terima kasih buat teman-teman, good luck untuk PAS-nya. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.